Rekan-rekan semuanya, pada video kali ini izinkan saya memberikan update informasi terhadap isi barcode QR Code pada buku Smart Procurement Planning. Pada buku Smart Procurement Planning. Buku yang ini ya, buku Smart Procurement Planning, Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital. Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital. Di mana pada barcode-nya, saya mengupgrade beberapa hal yang insya Allah akan berguna buat Bapak Ibu semuanya. Langsung kita ke TKP. Jadi, pada QR Code buku Smart Procurement Planning, saya menambahkan eh, materi-materi yang penting buat Bapak Ibu semuanya. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan, nah ini ya, ini isinya, ini isi QR Code eh, buku Smart Procurement Planning ini isi-isinya ya yang setiap 2 minggu sekali insya Allah saya tambahkan hal-hal yang baru ya. Nah ini ada namanya materi HTML. Nah di sini Bapak Ibu ini akan Bapak Ibu akan sangat terbantu hal-hal penting. Contohnya di sini menjelaskan sistematika. Nah ini dibukanya materi HTML ini dibukanya menggunakan browser ya. Jadi membukanya open with dengan browser misalnya dengan Chrome dengan Edge dan sebagainya ya. Di sini menjelaskan beberapa hal, misalnya seperti di sini contohnya spesifikasi teknis untuk barang dan jasa lainnya. Maka sistematika yang ideal, yang benar, yang diajarkan dalam buku Smart Procurement Planning adalah ini. Identitas paket, spek mutu, spek teknik, spek jumlah, spek waktu, spek pelayanan, penentuan prioritas TKDN, PDN atau impor, dan penetapan spek. Ya, ini untuk barang dan jasa lainnya. Kemudian di sini dicontohkan lagi spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi. Nah, seperti ini idealnya kalau spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, identitas pekerjaannya ya, ruang lingkup pekerjaannya, yang berisi milestone-milestone dan volumenya, daftar-daftar katalog elektronik kalau ini menggunakan katalog ya. Kemudian ini bagian intinya ya, Orient Spec Type, bagian keempatnya yaitu spek bahan bangunan yang lengkap dengan merek tipenya ya. Spek peralatan konstruksi, peralatan metode, kemudian peralatan spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi, bagian kelimanya keterangan gambar, keenamnya rancangan konseptual keselamatan konstruksi SMKK ya, kemudian penetapan nilai minimal TKDN-nya, kemudian penetapan spesifikasi teknis. Ini adalah idealnya dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi. Kemudian di sini juga ada sistematika untuk kerangka acuan kerja. Ada 26 klausul totalnya yang dibagi menjadi bagian orian pendahuluan, ada 6 klausul, kemudian ada bagian ketua data penunjang ya, ada 4 klausul di sini. Kemudian ada ruang lingkup, ini bagian intinya ya. Bagian 11 sampai 18 ini ya lingkup pekerjaan, keluaran, peralatan materi dan fasilitas dari PPK, kemudian fasilitas dari penyedia, lingkup kewenangannya, jangka waktu, personel, jadwal gitu ya. Kemudian laporan-laporan ya, ya. Kemudian hal-hal yang lain ya. Ini adalah idealnya kerangka dan contohnya sudah dijelaskan juga di dalam QR code di sebelumnya. Ini hanya membantu memudahkan rekan-rekan semuanya ketika menjelaskan ini ke pimpinan misalnya. Nah, ini akan sangat membantu. Kemudian di sini juga saya tambahkan materi HTML yang lain. Ya, ini adalah checklist dokumen perencanaan pengadaan secara umum. Jadi awal dari identifikasi kebutuhan, diawali dengan rekapitulasi identifikasi kebutuhan awal, ya, kemudian formulir penetapan konsolidasi. Contohnya ada semua, ya, contohnya ada semua, dan ini sangat membantu Anda menciptakan database untuk pengambilan keputusan, ya. Formulir-formulir di sini ini adalah sumber database pengambilan keputusan, bukan nambah-nambahin kerjaan administrasi. Formulir-formulir di sini adalah untuk sumber database pengambilan-pengambilan keputusan, sehingga tujuan value for money bisa lebih mungkin akan tercapai. Ya, tidak hanya sekedar ngabis-ngabisin belanja uang rakyat saja. Ya, dan kebutuhan kemudian di penetapan konsolidasi jika memungkinkan, kemudian di analisis pasar di dalam buku Smart Procurement Planning ini diajarkan ada 4 pilihan metode analisis pasar: referensi harga dan pergerakan harga, analisis pasar berbasis merek, request for information baik kepala usaha maupun pengguna akhir, dan spend analysis. Kemudian pemaketan yang menjustifikasi beberapa hal, kemudian kerangka acuan kerja untuk data tunggung anggaran, kemudian spesifikasi teknisnya itu sendiri, ya, dengan perkiraan harganya. Ya, materi-materi ini semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk bisa eh, terus mengembangkan hal-hal yang diperlukan ketika menjalankan perencanaan pengadaan. Pada prinsipnya adalah checklist ini, materi-materi HTML tadi itu adalah mengembangkan secara lebih visual eh, checklist kelengkapan dokumen yang ada di sini yang insya Allah akan sekali lagi
Dokumen-dokumen yang ada di sini, konsep-konsep yang dijelaskan di sini merupakan implementasi praktis dari peraturan LKPP, Perpres dan peraturan LKPP turunan-turunannya terkait dengan perencanaan pengadaan. Segera dapatkan buku Smart Procurement Planning, panduan praktis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sukses, jaga integritas.